zikir ruh ini zikir yang lumayan dalam, karena zikir ruh ini lebih dalam daripada zikir kewadakan, lebih dalam dibandingkan zikir latifah, lebih dalam dibanding dengan zikir nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur semuanya, kali ini kita kembali lagi membahas tentang metodologi dan tata cara berzikir di majelis kita, Majelis Thariqah Syata'riyah. Kita melanjutkan pembahasan yang telah lalu, bahwa kita dulu sudah membahas tentang tata cara semedi, meditasi, kemudian tata cara zikir kewadakan, selanjutnya tata cara zikir raga latif atau zikir latifah, selanjutnya tata cara zikir nafsu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tata cara zikir ruh. Sedulur semuanya, zikir ruh ini zikir yang lumayan dalam, karena zikir ruh ini lebih dalam daripada zikir kewadakan, lebih dalam dibandingkan zikir latifah, lebih dalam dibanding dengan zikir nafsu. Walaupun zikir ruh ini adalah zikir yang sangat dalam dibanding yang lainnya, zikir-zikir yang lainnya, bukan berarti setelah kita melakukan zikir ruh ini kita meninggalkan zikir-zikir yang lainnya. Kita tetap melakukan yang lainnya itu, termasuk zikir ruh ini. Dari makom-makom zikir yang sudah kita pelajari tersebut, semuanya kita istiqomahkan, semuanya kita maksimalkan dengan tujuan agar supaya di dalam diri kita ini terjadi satu sistem zikir yang maksimal dari kewadakan dan latifah, dari nafsu dan akal kita, dan selanjutnya ruh kita. Semuanya itu harus kita maksimalkan agar apa? Unsur-unsur diri kita secara sistemik menjadi satu kesatuan yang sepakat untuk berzikir, dan akhirnya memaksimalkan daya zikir kita, dan otomatis akan memaksimalkan perjalanan pribadi kita, jiwa kita, untuk selalu mendekat dan mendekat kepada Allah. Adapun zikir ruh ini adalah zikir yang bisa menghubungkan rasa kita, cahaya kita, dat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir ruh ini adalah zikir yang bisa menggugah jiwa kita untuk dengan kesadaran rasanya, kesadaran cahayanya, kesadaran datnya melakukan satu perjalanan menembus alam purba, atau kita sebut dengan suluk. Lantas bagaimana praktek sederhananya? Saya kok suka ya dengan istilah sederhana. Karena kalau ilmu itu pemahamannya kita sederhanakan, otomatis akan mudah kita pahami, akan mudah dicerna oleh akal kita, dan akan mudah kita wujudkan di dalam praktek zikir kita. Tidak ruwet, tidak bundet,
Dan akhirnya dengan pemahaman yang sederhana itu kita mudah langsung mempraktekkannya dan menyatakannya dalam zikir kita sehari-hari. Kayak gitu ya. Kemarin di dalam pembahasan tata cara zikir nafsu, kita semuanya sudah paham bahwa di sebelah kanan hati kita itu ada 3 titik latifah. Yang paling bawah adalah nafsu lawamah, di atasnya titik nafsu amarah, di atasnya ada titik nafsu subiyah. Kemudian di tengah ulu hati ini ada titik nafsu mutmainah. Di sebelah kirinya itu yang paling bawah ada titik latifah nafsu radiyah. Di atasnya titik nafsu maradiyah, dan di atasnya lagi yang paling atas yang kanan ini, yang kiri ini maksudnya nafsu kamilah. Lah, di zikir ruh ini lebih ke kiri lagi, di titik jantung kita. Kita mengambil satu titik pemahaman bahwa ruh itu bersemayam di jantung kita. Walaupun ruh itu akan menghidupi seluruh unsur diri kita. Ya, yang menghidupi raga namanya roh jasmani, yang menghidupi nafsu namanya roh nafsani, yang menghidupi akal namanya roh nabati, yang menghidupi ruh itu sendiri namanya roh rohani, yang menghidupi nur atau cahaya namanya roh nurani, dan yang terakhir yang menghidupi dan adalah roh idzafi. Dan semuanya tunduk pada ruhullah yang maha hidup dan menghidupkan. Ruh yang maha hidup dan menghidupkan. Dalam prakteknya, ketika kita mau melakukan zikir ruh, angan-angan kita, kefokusan kita, konsentrasi kita itu kita fokuskan di jantung kita. Di dalam jantung kita bersemayam titik pusatnya ruh. Kemudian kita dengan segala rasa, segenap peresapan, penghayatan dan penjiwaan, kita masuk di kedalaman diri kita. Bayangkan jantung kita rasakan, kita hayati dan kita jiwai semakin dalam, kita terasa masuk di dalam kedalaman pribadi kita yang ada di jantung tersebut. Rasakan kita masuk, yang masuk adalah kesadaran kita, peresapan, penjiwaan dan penghayatan kita masuk di alam pribadi kita, masuk, lebih dalam. Dan setelah kita merasakan cukup kedalaman itu, kita ucapkan lafaz Allah dengan cara khafi di batin, dengan lisan batin. Allah. Semakin menyebut asma Allah, semakin ke dalam. Allah, semakin ke dalam, dan semakin ke dalam. Insya Allah, ruh kita lama-lama akan tertundukkan, tersujudkan oleh laku zikir yang kita lakukan itu, yang kita laksanakan itu. Allah. Nikmati, resapi, jiwai dan hayat. Allah. Nah, setelah kita bisa memaksimalkan peresapan, penjiwaan dan penghayatan zikir ruh tersebut, kita lakukan zikir
tanazul dan taroki. Bagaimana itu? Yang pertama, tanazul. Allah, 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 Allah. Setelah kita maksimal mengucapkan zikir tersebut, kita ucapkan, kita sambungkan ke otak kita, daya cipta kita. Itulah dari ruh turun ke langit di bawahnya, kelangitan di bawahnya, yaitu akal kita. Itulah zikir ruh yang ditanazulkan, diturunkan. Lawan dari tanazul adalah taroki. Kalau tanazul itu maknanya turun, dari ruh turun ke akal. Lah, kalau taroki itu dari yang awalnya itu dalam, ya, kemudian lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, dan lebih dalam lagi, sampai tak terbatas. Itulah taroki. Naik menuju kedalaman dan kedalaman. Kita ucapkan Allah, 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 semakin ke dalam lagi. Itulah yang disebut zikir ruh, tanazul dan taroki. Ini kita lakukan diulang beberapa kali, tidak perlu banyak-banyak. Yang penting adalah peresapan, penjiwaan, dan penghayatan kita. Yang penting adalah kualitas zikir kita. Insya Allah zikir ini akan lebih memaksimalkan daya perjalanan kita untuk menembus alam kurbah. Efek ketenangannya pun lebih istimewa. Efek ketenangan yang dihasilkan dari zikir ruh ini lebih maksimal dibanding zikir-zikir yang lainnya. Akan tetapi zikir-zikir yang lainnya pun akan mempengaruhi kualitas, kefokusan, konsentrasi kita di dalam melakukan zikir ruh tersebut. Semoga ini menjelaskan, dan kalau nanti panjenengan kurang paham, monggo nanti kita sambung dengan tanya jawab. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.